mulai dari hal-hal sederhana. Firman Tuhan diambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai 14. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Bukankah persoalan yang besar dan rumit terkadang bermula dari sesuatu yang tampaknya kecil? Rumah yang rusak parah mungkin diawali oleh kebocoran-kebocoran kecil. Sebaliknya, kalau kerusakan besar bisa berawal dari hal-hal yang kecil, maka berlaku juga hal positifnya. Karya-karya besar bisa dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Murid-murid Tuhan Yesus pernah mengalami pengalaman yang amat menakjubkan. Mereka menghadapi persoalan besar ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk mencari makanan untuk orang-orang yang berbondong-bondong datang kepadanya. Jumlah orang laki-lakinya saja sekitar 5.000 orang. Para murid berpikir bahwa persoalan yang mereka hadapi begitu besar dan hampir mustahil untuk diatasi. Pikiran mereka tentu beralasan. Mereka telah berhitung, dan berdasarkan perhitungan itu, mereka merasa tidak memiliki kemampuan yang setara besarnya dengan besarnya persoalan yang sedang mereka hadapi. Saudara-saudara, namun Injil mengisahkan sebuah pengalaman yang amat menakjubkan. Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang itu melalui bekal seorang anak yang terdiri dari 5 roti dan 2 ikan. Bekal ini dibawa oleh seorang anak, yang berarti porsi yang hanya cukup untuk seorang anak. Namun di tangan Tuhan Yesus, sesuatu yang kelihatannya kecil, bahkan dianggap tidak memadai itu, dapat menjadi berkat yang luar biasa. Sebagai murid Kristus, kita harus yakin
bahwa sekalipun kita kecil dan terbatas, di tangan Tuhan Yesus, ternyata kita dapat menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi berkat, lakukanlah sesuatu sekalipun kelihatannya kecil. Amin.